revolusi industri. Masuk pada daftar isi yang pertama, pengertian revolusi industri. Yang kedua, ciri-ciri revolusi industri. Yang ketiga, sejarah dan latar belakang revolusi industri. Yang keempat, dampak revolusi industri, baik itu di bidang ekonomi, lingkungan, politik maupun sosial. Dan yang terakhir adalah contoh revolusi industri. Nah, kali ini kita masuk pada pengertian, yaitu revolusi industri adalah perubahan besar-besaran dalam cara produksi barang dan jasa yang terjadi akibat perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Perubahan ini ditandai dengan adanya perubahan sistem produksi manual atau tradisional menjadi sistem produksi yang menggunakan mesin dan teknologi canggih. Adapun ciri-ciri dari revolusi industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan teknologi mesin. Penggunaan mesin menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam produksi. Contohnya adalah mesin uap dan mesin teks. Yang kedua adalah urbanisasi. Bagian dari urbanisasi ini adalah migrasi besar-besaran dari pedesaan ke kota-kota industri untuk mencari pekerjaan. Yang ketiga ada pengembangan infrastruktur. Pengembangan ini merupakan pembangunan jaringan transportasi seperti kereta api dan jalan raya. Yang keempat, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya penemuan-penemuan baru seperti mesin uap dan pembangkit listrik. Yang kelima, perubahan pola kerja. Pekerjaan menjadi lebih terfokus pada produksi pabrik dengan jam kerja yang panjang dan kondisi kerja yang sangat berpola. Dan yang terakhir adalah polusi dan dampak lingkungan. Aktivitas industri menghasilkan polusi udara dan menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Kita masuk pada pembahasan inti, yaitu sejarah dan latar belakang dari revolusi industri. Dimulai dari revolusi industri 1.0 yang terjadi pada akhir abad ke-18 dan dimulai dengan penemuan mesin uap yang menggantikan tenaga manual. Hal ini memungkinkan produksi barang secara massal, terutama di sektor tekstil, dan mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Selanjutnya, masuk pada revolusi industri 2.0 yang terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ditandai dengan penemuan listrik, mesin otomatis, dan lini perakitan. Produksi massal menjadi lebih efisien, contohnya di industri otomotif seperti di Ford. Kemudian adanya revolusi industri 3.0 yaitu yang dimulai pada tahun 1970-an hingga 1990-an menggunakan komputer dan elektronik untuk mengoptimalisasikan proses produksi dan menggantikan pekerjaan manual dengan robotika dan kontrol digital di pabrik. Kemudian revolusi industri 4.0 pada abad ke-21 itu mengintegritaskan teknologi digital seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan. Kemudian ada big data untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, terhubung, fleksibel, dan secara global. Berikut ini adalah dampak singkat revolusi industri di berbagai bidang. Yang pertama ada ekonomi, yaitu peningkatan produktivitas dan efisiensi, kemudian pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan baru, serta ketimpangan ekonomi antar negara maju dan berkembang. Yang kedua dampaknya pada bidang sosial adalah adanya urbanisasi dan pergeseran pola hidup ke kota, kemudian perubahan struktur pekerjaan dengan meningkatnya kebutuhan keterampilan teknis. Ketiga adalah peningkatan kesenjangan sosial dan masalah koneksi kerja. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat produksi massal, adanya eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Tetapi ada pula dampak positifnya, yaitu teknologi ramah lingkungan mulai berkembang untuk mengurangi dampak negatif. Selain itu ada pada dampak politik, yaitu perubahan kekuatan politik global dan persaingan antar negara. Kemudian munculnya regulasi ekonomi dan lingkungan, serta ketegangan sosial dan gerakan buruh untuk hak-hak pekerja. Yang terakhir adalah contoh singkat dari setiap revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri 1.0 yaitu penemuan mesin uap yang menggantikan tenaga manusia dan meningkatkan
produksi tekstil. Yang kedua, revolusi industri 2.0, yaitu penerapan listrik dan limit perakitan untuk produksi massal. Kemudian revolusi industri 3.0 yaitu penggunaan komputer dan robotika untuk otomatisasi proses produksi. Yang terakhir adalah revolusi industri 4.0 yaitu integrasi Internet of Things dan kecerdasan buatan untuk produksi pintar dan analisis data yang besar.